Jadi kayak gimana gitu. sih awalnya? Terus Sama gitu ya, Mbak? awal mula tuh dikasih apa namanya, kartu kredit dikirimin, Itu kirimin kartu kredit kan. tahu-tahu dikirimi atau sebelumnya ada penawaran dulu? Di telepon nggak ada Mm-mm. penawaran, tiba-tiba mau ngirim untuk apa, kartu kredit. Dia minta data apa? Hanya alamat saja atau persetujuan semacam ngisi form atau gimana? Tidak, tidak ada keduanya. Wah. Jadi itu kayak cuman konfirmasi alamat, nama, Mhm, mhm, nomor mhm, telepon, mhm, kayak gitu. Terus selang beberapa hari itu datang kan kartu kreditnya itu, sempat beberapa bulan ya. Ada mhm, kalau 2 bulan kayaknya kalau nggak salah ya. mhm. Itu nggak aku aktifin. Biarin aja gitu ya. Terus Mhm, bulan Oktober itu aku aktifin, tapi mhm. nggak pernah aku pakai untuk transaksi Sama sekali. sama sekali. Nah setelah itu eh, di bulan Februari itu ada telepon lagi. Mhm, Pikir aku kan udah niatan mhm. untuk mau Mau tutup ya? Halo? kalau kak, Mau nutup kartu kak awalnya? jelas nggak, Eh, jelas jelas nggak. jelas jelas jelas. Ada niatan untuk apa? Tutup kartu. Mhm, Karena nggak aku pakai gitu kan. Terus mhm, tiba-tiba pas bulan Februari itu ada telepon, ngakunya dari pihak bank dan lain-lain itulah, mhm, nyebutin data mhm, diriku, mhm. nomor, alamat, dan kayak customer service pada umumnya gitu loh kak. Yang Jadi tuh nelpon dia itu langsung nyebutin inget nggak nomornya? data diri. Telepon kantor bukan 021 apa 024 atau 0 berapa gitu depannya atau nomor HP? Kalau nggak salah ya, Mm-mm. kalau 21 kan nggak salah nggak, 021 atau Jakarta ya. Oke. Waktu yang awal-awal dulu juga sama awal penawaran itu awal mau konfirmasi pengiriman itu 021 sama juga. sama Nomornya masih yang sama atau beda? kayaknya gitu sih. Oke, lanjut 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 terus habis itu kan ada penawaran apa tadi? Jadi itu ada Mm, contoh pemblokiran kan. Oh ya mm, udah aku iyain kan, mm, pikirku aku nggak mm, usah ke bank untuk ngeblokir, ya udah terus di ini oke. sama dia. Mm, Dan pada saat itu aku nggak nyebutin apa, kode OTP, dan mm. itu pun saya nggak dikirimin kode OTP lewat SMS maupun WA, itu nggak ada kode Sama OTP sekali nggak ada apapun OTP ya? sama sekali. Mm. Terus? Sama sekali nggak ada. Mm. Nah, habis itu, terus kan kalau kartu kredit udah diaktifin kan, di leasing kan otomatis ini ya. Ngeling. Heeh. Mm. Nah, aku cek di beberapa hari itu aku cek, diambil tuh 5 juta, terus 2 juta kalau nggak salah ya. Kan Mm. limitnya 7. Mm. Oh, limitnya 7 juta. Oke, terus? Terus itu, nah aku juga saat itu aku nggak ngeh, Hmm. nggak lama, sebulan lebih. Itu aku Hmm. baru ngeh gara-gara Tagihan masuk. saldo di kartu Mandiri di Di auto debit. debit. Oke, untuk penyelesaian tagihan kartu kreditnya ya. Wah, gokil ini sih. Wah, aku kaget, Mm-mm. kok salah auto debit. Terus ternyata aku coba itu, aku tuh dapat tagihan terus dari Mandiri WA, di Oke. WA Mandiri itu Mm-mm. ada tagihan. Mm-mm. Terus sore itu langsung juga aku telepon customer service yang Mm-mm. 1400 itu loh. Ya, 14 Terus ribu aku itu. Mm-mm. Terus? konfirmasi ternyata dari pihak itu tidak pernah ada menghubungi. Oke. Nah, ini baru sadar kalau itu memang penipuan. Kena So, scam. Oke. malamnya itu aku langsung ngajuin pengajuan apa tuh namanya kak? Kayak restrukturisasi Sanggahan. gitu. Oh, sangat transaksi dulu. Oke, masuk. Lanjut. Sama transaksi dulu, Mm-hmm. sama transaksi. Terus itu kan puasa kalau nggak salah ya, dari Mm-hmm. dia Mm-hmm. pas puasa. Terus dibales itu pas lebaran tanggal 8 kan baru buka ya bang ya. Oke, betul betul Itu betul. Itu by email ya sanggahnya ya? by email. Oke, Nah, lanjut. terus habis itu ada tulisannya kalau sanggahan gitu, intinya tuh kayak masih dibebankan di nasabah karena ada Ya, bukti pasti. ada mengirim SMS OTP. Masalahnya Tidak nggak terima ada OTP. SMS kode OTP. Berarti Habis aku itu, tahu. Terus. uh, Berarti habis itu oke. aku langsung ya, Enggak, terusin aja dulu. Nanti saya ngomong. Terus. habis itu aku langsung ngajuin
setelah sanggah lagi yang kedua itu loh Kak, kan sanggah, terus habis itu apa sih namanya, kayak keberatan sanggahan pertama kan yang ditolak itu belum, aku majuin itu lagi, tapi sampai sekarang belum dibalas lagi, terusnya belum ada kabar atau apa gitu. Sedangkan tagihan masih tetap berjalan kan. Nah kemarin aku menghubungi bagian call center lagi mengenai kalau itu kan masih ada dendanya, ada bunganya banyak banget, masa sampai 300 something berapa kayak gitu. Itu sudah selesai belum ceritanya? Yang pas kejadian scam? Sudah ya? Pada intinya sanggah transaksinya ditolak kan? Transaksinya ditolak. Karena dengan dalih sudah ada persetujuan OTP, tapi Kak Cynthia itu nggak terima OTP-nya. Di HP manapun nggak terima OTP. Nah, itu SMS. By SMS. Sama sekali nggak nerima OTP waktu itu? Ada itu saya kirimkan bukti pada tanggal itu tuh kayaknya kalau nggak salah tanggal 14 Februari. Itu kan kalau aku kan nggak pernah hapusin apapun itu kan. Nah, mau udah SMS atau apa gitu loh Kak, bisa WA aja nggak pernah aku hapus. Itu tuh setelah kita kalau nggak ada SMS. Itu kemungkinan terbesarnya ya, nomor yang dipakai untuk sistem kartu kredit Bank Mandiri itu bukan nomor Kak Cynthia. Artinya dia punya nomor, si penipu ini punya nomor alternatif lain yang sengaja didaftarkan guna untuk proses OTP-nya biar lebih landing dengan gampang. Kayak gitu. Karena terbukti apa? Kak Cynthia nggak terima OTP, ya wajar-wajar aja gitu. Bisa mulus tanpa ketahuan karena OTP-nya nggak masuk ke nomor HP Kak Cynthia yang tersinkronkan dengan rekening Mandiri yang sistem payroll itu. Jadi dia mendaftarkan dengan nomor rekening yang lain gitu. Yang dibutuhkan untuk apply kartu kredit kan yang penting KTP-nya. Nik-nya bersih, sehat, selesai, emailnya ganti, nomornya ganti, ya labas itu udah pasti Kak. Makanya kalau menurut saya sih, analisa saya, kenapa Kak Cynthia sampai nggak dapat OTP saat kejadian scamming itu, ya karena nomor yang didaftarkan untuk apply kartu kredit Mandirinya pasti berbeda. Kemungkinan sangat besar berbeda dengan nomor HP yang Kak Cynthia punya sebenarnya kayak gitu. Lanjut. Kemudian kan Kakak melakukan sanggah transaksi, kata Mandiri ditolak. Dengan dalih sudah ada OTP. Artinya Mandiri kan nggak mungkin ngasih alasan ngasal gitu Kak. Dia punya bukti bahwa atas nama Cynthia ini kartu kreditnya memang sudah menggunakan OTP gitu. Artinya sudah melalui persetujuan. Ya itu agak tricky juga. Mereka mainnya sekarang kayak gitu ya. Jadi nomor HP-nya lebih mulus lagi. Mereka ganti saat apply gitu. Nah, terus gini Kak, intinya dari kartu yang digesek itu kan 5 juta plus 2 juta ya Kak, benar? Iya, nah, betul. Total itu 7 juta dikuras habis, limitnya kan 8 juta ya? Apa 7 juta sih limitnya? Limitnya 7, artinya gasak habis lah ya. Itu transaksinya tidak tahu sama sekali ada di mana, nggak ngerti kan? Karena tahu-tahu tahu-tahu rekening Mandirinya yang buat gaji itu didebet buat menyelesaikan kartu kredit tunggakan gitu kan? Tapi itu ada, biasanya kan ada apa namanya, riwayatnya kan. Betul. Itu di mana? MAP Fashion Home Jakarta kalau nggak salah ya. MAP Fashion Home Jakarta kayaknya sih itu. Terus satu lagi di mana? Atau di situ semua? Sama dua-duanya, sama di situ semua. Oke, di MAP Fashion Jakarta ya. Oke. Nah, terus singkat ceritanya dari nominal 7 juta itu bengkak jadi berapa Kak tagihannya? Kalau ini ya yang ditagihkan sama Mandiri berapa? Juta 100 berapa gitu, nggak sampai 72, hampir. Berapa? 7.130 berapa gitu Mas? Oh, 7.130-an. Berarti ini masih baru ya, belum nyampe berbulan-bulan macetnya itu? 3 bulan. Soalnya kan hitungannya udah 3, tapi macetnya udah 2 bulan. Karena yang sebulan itu kan karena auto debit kan, jadi masuk itu apa namanya, payroll itu ya. Pembayaran pertama. Waktu terjadi pendebitan pertama itu nominal berapa Kak? 5 juta dong? 7 juta sama? Enggak? Wah, itu kan saldonya itu cuma 500.000 dan diambil itu cuma 300. Oke. Artinya di rekening Mandirinya ada duit 500.000. Oke, artinya di rekening Mandiri ada duit 500.000,
didebet lah untuk pembayaran kartu kredit yang tidak diketahui ini ya. Sejumlah 300 ribuan gitu ya. Oke. Oke, ini sih namanya ketiban apes, Kak. Jadi ini, aduh. Terus gini, Kak, dari Mandiri ngasih opsi apa? Udah cerita bahwa Kakak tuh ngalami scam kayak gini-gini dan jawaban Mandiri tetap silahkan selesaikan tagihannya karena sudah menggunakan OTP. Kayak gitu, tetap sama. Suruh hubungi yang collection. Untuk sanggah transaksi atau gimana? Keringanan. Oke. Kalau bahasanya keringanan, kalau sebentar, Kak. Keringanan yang dimaksud itu adalah keringanan untuk skema pembayaran atau keringanan penundaan pembayaran atau keringanan untuk apa nih? Pasti dia cuma ngasih opsi untuk tetap dibayar kan? Paling di skema cicilan dia. Iya. Nah, berapa, Kak, itu? Jadi jatuhnya restrukturisasi gitu ya? Dicicil lah, jatuhnya cicilan gitu ya, itu ya, kita bahasa sederhana cicilan. Hari ini kan kemarin. Disuruh nyicil berapa, Kak? Disuruh nyicil berapa sama Mandirinya? Belum. Oh, belum? Oke, jadi opsinya apa? Obligasi, jadi ini nanti tadi kan mau ditelepon, tapi kan sibuk, jadi nggak angkat. Oh, Mandirinya nelfon Kakak? Oke. Jadi telepon karena kan tadi siang saya telepon menjelaskan jadi minta keringanan karena kan ini kan saya justru maksudnya ini kan yang pakai nggak saya ini karena ini scam gitu. Terus? Jadi kalau bisa ada keringanan. Keringanannya gitu. Berbentuk apa jadinya? Itu, keringanannya berbentuk apa dari Mandiri? Tetap cicilan kan? Cicilan, iya betul. Kalau mau dicicil lunas 2 bulan itu nanti ada potongan bunga. Oke, sebentar. Tetap skema cicilan, kalau 2 bulan potongan bunga. Ya cuman bunga, denda sama biaya gitu-gitu kan yang dihilangin. Iya betul. Jadi itu pun nggak 100% bilangnya gitu. Gimana nggak 100%? Yang bunga denda itu tuh cuma diskon aja, nggak bisa yang 100% dihilangin. Jadi hanya dikasih keringanan bunga sama denda sama biayanya. Keringanan bunga sama denda dan biayanya saja ya. Wadidaw. Itu pun harus yang ambil 2 bulan. Harus 2 bulan selesai. Betul. Nggak ada opsi alternatif lain. Kalau yang tadi sih kata customer service-nya sih bilangnya begitu, tapi kalau yang untuk yang benar-benar yang bisa untuk nyicilnya itu lo kan beda lagi katanya kan. Nah ini tadi teleponnya belum sempat keangkat masalahnya, jadi belum tahu nanti mau dirundingin gimana tuh belum jelas. Nah tadi sempat aku tanya gini, kalau lebih dari 2 bulan, misal diambil 2 tahun ataupun 3 tahun bisa nggak? Terus dia bilang kalau dari Mandiri itu pembayaran nggak bisa kalau di bawah 500.000. Itu pun sifatnya pengajuan kayak gitu. Bisa disetujui, bisa tidak. Oke, lanjut. Nah, tapi tetap saya mailnya boleh nanti bisa disampaikan kalau minta keringanan yang lebih, karena itu kan juga saya jadi korban juga kayak gitu kan, aku tak bilang kayak gitu. Terus dia cuma bilang ya udah nanti disampaikan ke yang mau telepon tadi. Tapi sayangnya kan tadi kan masih mau bahas itu tuh belum bisa karena kan belum keangkat sama aku gitu loh Kak tadi teleponnya. Oke. Aduh, saya ikut prihatin ya Kak. Sebenarnya ini apa namanya ya? Kita mau masuk juga bingung ya. Karena dari beberapa, ini udah belum Kak ceritanya? Sudah selesai ya? Udah. Saya masuk ngobrol ya, gini. Jadi beberapa case kejadian itu merata, paling bagusnya itu cuma dikasih cicilan 0%. Paling bagus sih kayak BNI, bisa nyicil sampai lumayan agak panjang tenornya, bisa sampai 3 tahun. Itu BNI kejadian kayak gitu, mirip banget. Itu malah limitnya 15 juta Kak yang kena. Setelahnya juga kena lagi ada yang kayak gitu 7 juta, 8 juta, 7 juta, 8 juta. Pokoknya limit-limit yang gampang ACC-nya, yang nggak perlu verifikasi ribet-ribet lah. Kebanyakan tuh kayak gitu, kartu baru ditawari untuk naik limit lah, tutup kartu lah, diskon lah, menghindari pajak lah, ini itulah banyak banget Kak.
sanggah transaksi pun kebanyakan nggak sukses, Kak. Jadi tetap dibebankan kepada pemilik kartu karena dasarnya jelas OTP sih, Kak. Jadi berat di situ. Jadi kayak gini, Kak. Saran saya sih ini saya nggak bisa kasih kasih opsi banyak-banyak, Kak. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya Mandiri tetap akan menagihkan atas tagihan kartu kredit itu sama Kak Cynthia sebagai nama yang terdaftar sebagai pemegang kartu kredit. Iya. Itu dasarnya sudah jelas OTP gitu kan. Paling kalau mau sedikit ngegertak ya Kak, kayak gini aja deh. Susah juga sih ya. Coba Kakak kalau mau ada waktu bikin LP deh, bikin LP ya, bikin LP cerita ke polsek aja yang terdekat gitu, yang ngalamin kayak gini, terus itu diharapkan mampu sedikit ngasih efek ke Mandirinya, mempertegas bahwa ini real kakak menjadi korban dari tindak kejahatan seperti ini. Nah, nanti masalah pihak Mandiri mau ngasih yang berapa minimal gini lah kak, bunga denda sama biayanya tuh nggak ngikut lah. Masa di diskon cuman bunga denda dan biayanya sih? Ya kalau dari kacamata perbankan karena OTP ya mereka sah-sah saja melakukan hal itu. Cuman siapa tahu ya kak ya, ada sedikit celah untuk masuk. Diharapkan kan Mandiri menindaklanjuti beberapa kejadian seperti ini. Kan nggak cuma Mandiri, BRI juga kena, BNI juga kena, Mandiri juga kena, banyak sebenarnya, nggak cuma satu bank yang kena. Artinya harapan kita kan mereka mampu menindaklanjuti lah. Meskipun kita si nasabah yang jadi korban bayar kan, masa tidak ada follow up-nya sama sekali sih? Masa dibiarkan mereka melakukan hal seperti itu berkeliaran? Siapa sih oknumnya sebenarnya yang ikut andil dalam proses apply ini kan gitu, Kak? Nah, gini aja Kak, nanti sama Mandirinya bilang kayak gini. Masalahnya gini sih Kak, karena Kakak posisinya payroll, mau mau ngegertak juga susah karena segertak-gertaknya kita kalau posisi di payroll ya dia tetap sedot gaji Kak. Iya kan? Jadi apa sih ya? Ehm, Coba deh nanti gini, itu dari Mandiri ngasih opsinya kayak gimana. Tapi kalau feeling saya sih itu Kakak cuma dikasih panjang tenor doang sih Kak kalau menurut saya mah. Kayaknya iya sih. Cuman dikasih tendor. Ini kan Jadi opsi pertamanya cuma opsi pertamanya kan 2 bulan. Ya kan opsi pertamanya 2 bulan. Terus dia nanti oh ya nanti mau ngobrol lagi pertimbangan lagi pengajuan bla 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 bla. Karena kakak minta untuk sekian tahun gitu kan. Dia akan ngasih opsi. Itu kemungkinan terbesarnya cuma dibikin untuk 10 kali cicilan deh kayaknya kalau menurut saya. Apalagi tahu gajinya di Mandiri. Kemungkinan menurut saya kakak akan dikasih cicilan 10 kali itu untuk menyelesaikannya. Kemungkinan loh ya. Pokoknya di bawah 1 tahun intinya. Mungkin bisa lebih dari 3 bulan. Tapi nggak bisa lebih dari 12 bulan, Kak. Menurut analisa saya sih kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa 2 tahun sih. Karena bagaimanapun juga namanya ketiban napas ya tetap harus menyelesaikan sih, Kak. Cuman masalahnya duit nggak pakai, kok nyicil gitu kan anaknya di sana. Duh, Jan, ikut prihatin ya, Kak. Tapi kalau misalnya cuma bisa dipanjangkan ya. Gimana? Sulit. Gimana, Kak? Bisa dikasih perpanjangan misal 2 tahun ataupun 3 tahun gitu loh. Kan gitu juga menanggung di baik. Tetap mau nyicil gitu loh. Iya. Tapi dari pihak Mandiri itu bilangnya gitu. Dari pihak Mandirinya ada gimana tadi kalimatnya? Jadi 1 tahun poin iya itu nggak bisa di bawah 500.000 kayak gitu. Iya, karena nominalnya segitu, minta cicilan panjang untuk jenis kartu kredit memang susah, Kak. Susah, karena mereka ngitungnya juga resiko macet, kemudian kemampuan bayar, apalagi data-data payroll-nya jelas. Jadi mereka intinya sesegera mungkin tagihan ini cepat selesai, kayak gitu, Kak. Kalau dari bunganya itu nanti tetap banyak nggak Kak? Soalnya ini kan jatuhnya kan kayak nggak bayar ya. Nah itu tuh ada kayak beberapa denda, terus bunga, terus apalagi gitu. Kalau aku total itu hampir 400.000, 300 berapa gitu. Terus? Nah itu nanti tetap kalau udah ini tetap ada yang totalnya 300 itu nggak?
Kalau misalnya emang udah ada cicilan. Maksudnya gimana? Pengurangan atau gimana? Kan karena kemarin kan sempat nunggak kan. Nggak aku bayar gitu loh Kak. Nah itu tuh di transaksi itu ada late payment fee. Biaya keterlambatan. Terus habis itu bunga 117.000. Terus habis itu ada overlimit fee 150.000. Jadi yang dipertanyakan apanya Kak? Yang dipertanyakan apanya? Gimana Kak? Yang dipertanyakan apanya dari biaya-biaya itu? Misalnya emang udah jadi masih udah dapat cicilan per bulan segini, itu masih ikut nggak Kak? Oh, yang namanya konversi cicilan ya Kak, dari tagihan keseluruhan, apalagi untuk jenis cash kayak gini kan hampir mirip kayak restrukturisasi Kak. Jadi itu dihitung dari jumlah tagihan yang berjalan, nanti akan dikurangi kebijakannya. Kebijakannya itu apa? Apakah dikurangi dendanya, apakah dikurangi bunganya, apakah dikurangi biayanya, itu tidak tahu, tergantung dari bagian collection-nya nanti. Nah, kalau pertanyaannya itu ngikut apa enggak, itu sudah akumulatif, Kak. Jadi nominal sebelumnya itu sudah tertutup dan tagihan yang harus diselesaikan adalah ya nominal-nominal baru itu setiap bulannya. Jadi kita sudah nggak mengacu lagi kepada angka sebelumnya, karena angka sebelumnya dianggap sudah diperbarui menjadi per bulannya segini, kayak gitu kalimatnya, Kak. Halo? Dia paham, udah paham Kak. Kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu ya nggak ngikut sih, tapi karena sudah terkonversi, artinya sudah tersebar setiap bulannya porsinya segini. Itu sebenarnya yang namanya kayak gitu ya Kak. Akumulasi denda, bunga, biaya, meskipun di diskon kan pada akhirnya yang namanya nyicil tetap gede juga. Jadi sebenarnya besarnya biaya itu bukan timbul dari biaya yang lama ngikut, tapi kalau bahasa banknya itu adalah biaya cicilan Kak. Jadi timbul biaya baru kayak gitu sebenarnya. Meskipun kalimat sebelumnya ini untuk dendanya dikurangi ya, tapi karena konversi cicilan ya tetap ada yang namanya biaya cicilannya Kak. Kayak gitu. Atau langsung di lunas. Sorry Kak, suaranya kurang jelas banget beneran. Gimana? Coba diulangi. Kalau menurut Kakak nih, itu mending aku ambil cicil atau langsung ditutup? Kalau menurut saya, lihat kemampuan bayar Kak. Duit ada apa enggak? Kalau duit ada, coba sekali bayar tapi nego, minta keringanan yang lebih. Tapi masalahnya gini Kak. Ini umurnya kan baru beberapa bulan. Minta keringanan juga tetap nggak akan ringan, Kak. Nggak akan ringan, seriusan. Jadi mau diperpanjang juga kena biayanya, dihitung-hitung gede. Mau digas cepet juga tetap nggak akan seberapa. Nggak akan kerasa lah, Kak, sebenarnya hitungan diskonnya tuh. Jadi misalnya itu tagihan 7 juta, 300 misalkan. Kalau dibayar cash bisa nggak 7 juta saja? Ya kalau duitnya kakak ada untuk bayar 7 juta ini, ya menurut saya selesaikan di angka 7 juta. Satu, nama baik. Yang kedua, itu kan kartu kredit masih bisa dipakai lagi, Kak. Kayak gitu. Terus nanti kedepannya tinggal jaga aja pemakaiannya. Tapi kalau misalkan duit 7 jutanya sayang untuk dikeluarkan sekaligus, ya udah konversi cicilan aja Kak. Karena resiko yang namanya cicilan pasti lebih besar dari satu kali bayar. Kayak gitu Kak. Halo? Iya, oke, paham. Kayak gitu ya Kak ya. Makasih banyak. Gimana? Makasih banyak. Oh iya, oke. Sorry ya Kak, sebenarnya bukannya saya nggak paham, cuman kadang suaranya hilang-hilang gitu. Jadi saya sampai berulang-ulang. Biasanya saya kalau telepon kok bagus kok tumben ini kayak kakak itu kayak di dalam sebuah ruangan kecil modelnya. Bener ya? Kayak mantul gitu ya? Iya, suaranya mantul banget, terus kecil banget. Jadinya tuh saya sampai berulang-ulang gitu ngomongnya. Iya. Ya, sama-sama. Saya ikut prihatin ya Kak ya. Kedepannya lebih hati-hati lagi lah gitu. Apalagi aduh modus kayak gitu tuh banyak banget.
Ya intinya gini Kak, kita kasih kesimpulan ya. Mandiri itu kemungkinan terbesarnya ya, kalau menurut saya dia cuma akan ngasih tenor perpanjangan saja, tetapi untuk nominal tidak bisa turun dari angka 7 juta. Misalkan Kakak mau nego dengan angka sekali bayar, ya lihat lagi dompetnya, ada apa enggak. Kalau misalkan ada, mau ya rela menyelesaikan tagihannya, ya selesaikan aja gitu Kak. Tapi itu yang pasti lebih ringan sih daripada nyicil, karena nyicil meskipun bahasanya diskon bunga, diskon denda, diskon biaya, kalau dihitung-hitung kalkulasi sama saja Kak, tetap gede jatuhnya, kayak gitu. Cuman bedanya ringan tiap bulannya, nggak terlalu berat, nggak langsung keluar duitnya banyak, kayak gitu aja sih Kak. Mau gimana pun juga itu kan penyelesaian tagihan di mana Kakak nggak pakai duitnya, ya tetap nggak ada yang enak sih Kak sebenarnya. Halo? Ya udah kayak gitu ya Kak ya, ikut prihatin, nanti sisanya sambil japri-japri berkabar di chat aja ya Kak. Oke Kak, terima kasih. Kalau nggak dikirim voice note ya Kak ya. Enggak, santai aja. Kalau misalkan ini boleh sambil kirim voice note aja nggak apa-apa Kak, nanti saya balesin pelan-pelan ya. Sambil keep update itu progresnya kayak gimana. Oke ya Kak Cynthia gitu. Makasih ya, ada lagi? Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, Kak. Enggak lah, santai aja. Enggak baca temen. Kalau misalnya ada apa-apa, jabri-jabri lagi aja. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama sore Kak. Waduh, gokil beradai. Ngeri ya kejadian lagi tuh. Ini malah lebih rapi. Jadi OTP-nya tuh nggak datang, nggak susah payah giring OTP-nya. Buset. dari awal apply udah di setting tuh nomor HP-nya tuh. Ini kayaknya si pemain itu modelnya bener-bener dibelokin ya, emailnya dibelokin, nomor HP-nya dibelokin, alamat kartunya bener, tetap biar apa? Biar ke tracking lah ya, biar lebih valid. Wah, ini. Ya jadi teman-teman intinya hati-hati lah ya. Kalau kita ini udah jatuhnya hati-hati sama data deh. Kalau data kita bersih ya, data kita bersih, kemudian apalagi punya kartu kredit, histori kartu kredit, jangan main apply sembarangan, itu udah pasti ya. Ya, itu kan pertama dari penawaran dulu tuh. Ini. Kalau kira-kira kita nggak mau dan nggak ngerti, tolak deh, tutup teleponnya ya. Duh, ini harusnya nih pihak terkait ini menelusuri loh, kok bisa sampai data dibelokin kayak gini, apply-nya bisa landing successful loh. Nah ini di Treskrimsus harusnya turun ini nih. Ya, oke jadi gitu ya teman-teman. Pokoknya selalu hati-hati deh sama data kita ya. Duh, ngeri banget. Sip, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.